Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya kalian? Saya Kartika dari Prodi Pendidikan Matematika UMS. Nah, saya di sini akan melanjutkan materi dari Ibu Tri kemarin, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, sebelumnya dengan Ibu Tri kan sudah belajar mengenai gimana sih cara mencari akar-akar persamaan kuadrat yang pakai cara pemfaktoran sama yang rumus ABC ya kan sama Putri kemarin. Jadi untuk melanjutkan materi tersebut kita masuk ke fungsi kuadrat, lebih tepatnya cara menggambar persamaan fungsi kuadratnya. Nah, seperti itu. Kuadrat. Nah, kemarin kan udah tahu ya kalau persamaan kuadrat itu persamaan yang pangkat tertingginya itu adalah pangkat 2. Jadi kalau fungsi kuadrat itu fungsi yang memiliki bentuk persamaan kuadrat gitu aja. Nah, untuk bentuk umumnya fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax pangkat 2 kuadrat kan pangkat 2 ditambah bx ditambah c dengan a-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, itu untuk bentuk umumnya. Kemudian, cara menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada dua cara. Yang pertama pakai titik koordinat, yang kedua ada langkah-langkahnya nanti. Nah, untuk yang pertama dengan titik koordinat kita langsung saja ke contoh soalnya, yaitu akan digambarkan grafik fungsi kuadratnya fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5 dengan daerah asal x-nya itu min 2 sampai 6. Nah, ingat, kalau ada tanda sama dengan seperti ini, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan seperti ini, angkanya itu ikut. Jadi, ini kan karena ada tanda sama dengan, min 2 sama 6-nya itu ikut. Oke ya, sekarang kita ke penyelesaiannya. Nah, kalau pakai titik koordinat itu ada namanya tabel titik koordinat biar memudahkan kalian saat menentukan titik-titiknya nanti. Caranya gimana? Dengan mensubstitusikan nilai x yang diketahui dari soal tadi, x-nya itu min 2 sampai 6 ke fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadratnya kita itu x kuadrat min 4x min 5. Nah, jadi kita udah dapat dua-duanya, kita tinggal masukin. Kita buat tabelnya. Nah, seperti ini tabelnya. Nah, x-nya itu kan tadi min 2 sampai 6. Kita tulis aja tuh min 2 sampai 6, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mengisi y-nya itu caranya gimana? Cara mengisi y-nya itu dengan mensubstitusikan nilai x dengan fungsi yang diketahui. Jadi satu-satu disubstitusikan satu-satu. Di situ kan ada min 2, min 1 sampai 6 itu kan. Nah, kita disubstitusikan satu-satu ke fungsi yang diketahui dari soal tadi. Nah, nih misalkan kita mau mencari nilai y dengan x-nya itu min 2. Jadi ini x-nya itu min 2, bener nggak kalau y-nya itu 7? Nah, caranya gini. Kita masukkan aja ke x sama dengan min 2 itu ke fungsi yang diketahui tadi. Fungsinya tadi kan x kuadrat min 4x min 5. Nah, fx ini kita bisa ganti y ya. Jadi fx sama dengan y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Nah, yang ada x-nya ini diganti semua dengan angka min 2. Di sini ada x kuadrat, jadi x-nya diganti min 2 jadi min 2 kuadrat. Kemudian selanjutnya min 4x, x-nya diganti min 2 jadi min 4 dikalikan min 2. Kemudian min 5-nya sendiri kita tulis sendiri, nggak usah dikalikan min 2 karena nggak ada x-nya ya. Kemudian kita tinggal itu dioperasikan tuh, min 2 dipangkatkan 2 dapatnya 4. Dikurangi 4 dikali min 2 dapatnya min 8. Kemudian min 5-nya sendiri. Nah, hati-hati untuk perkalian yang ada negatif, positif, negatifnya. Kalian diteliti lagi ya kalau mengerjakan. Jadi, min 2 kuadrat dapat 4 ya tadi 4. Kemudian ini min ketemu min dapatnya plus, jadi plus 8 ya kan. Ini min ketemu min dapatnya plus 8. Kemudian min 5-nya sendiri. Kita tinggal operasikan tuh. 4 ditambah 8 dikurangi 5 dapatnya 7. Jadi benar kalau x-nya min 2, y-nya itu 7. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa orek-orek masing-masing ya. Jadi nggak usah ditulis kayak gini semua, tinggal kalian nanti cukup tulis tabel koordinatnya saja. Jadi ini cuma untuk orek-orek aja. Kalau x-nya min 2, y-nya 7. Nah, nanti kalian orek-orek sendiri sampai yang ke 6. Sampai x-nya 6 bener nggak kalau y-nya 7? Nah,
seperti itu. Kalau udah gitu, kita dapat pasangan titik koordinatnya kayak gitu nih. Titik koordinat pasangnya gitu. Tadi kan udah ada tulisannya ya, kalau titik koordinat itu pasangannya X sama Y. Jadi kalian tinggal lihat tuh, atas X bawah Y, tinggal gampang jadi nanti nulisnya. Jadi atas bawah gitu. Min 2,7 kan X, Y tuh. Jadi min 2,7, min 1-nya, 0, 0-nya, min 5 sampai 6-nya, 7. Jadi dapat ada 9 pasang titik koordinat. Nah, kalau udah dapat titik-titik koordinat ini, diapain? Kita masukkan titik koordinat ini ke sini. Koordinat kartesius. Nah, kalau koordinat kartesius itu yang ada itu loh, X, Y-nya. Jadi yang tidur X, yang berdiri Y. Kita tadi udah dapat 9 pasang titik koordinat X, Y. Kemudian kita taruh di koordinat kartesius. Nah, jadi seperti ini. Jadi sebelum jadi seperti ini, di sini tuh ada titik dulu di sini untuk setiap pasangnya. Tadi kan untuk pasangan min 2, X-nya min 2, Y-nya 7, titiknya di sini. Titiknya di sini. Untuk min 1-nya kan Y-nya 0, X-nya min 1, Y-nya 0, titiknya di sini. Untuk X-nya 0, Y-nya itu min 5. Ini untuk X-nya 1, Y-nya min 8, X-nya 2, Y-nya min 9. Jadi titiknya di sini. X-nya 3, Y-nya min 8, ada titik lagi di sini. Kemudian X-nya 4, Y-nya min 5. X-nya 5, Y-nya 0, dan yang terakhir untuk X-nya 6, Y-nya itu 7. Nah, kalau tadi udah ada titik-titik di sini, ada 9 titik di sini. Nah, dari titik-titik itu kita bisa buat garis tiap titik. Jadi dari sini kita buat garis ke sini, sini, ke sini, ke sini. Nah, bentuk kayak gini nih. Ini namanya grafik parabola. Nah, di sini ada min 1, ada min 1,0, ada 5,0, ada 0,5, ada P-nya 2,9. Ini apa? Nah, untuk ini min 1 sama min 1,0 sama 5,0 ini namanya titik potong sumbu X. Jadi bisa diketahui X1-nya itu min 1, X2-nya 5. Nah, untuk 0,5 ini kan min 5-nya di belakang, jadi punyanya Y. Jadi disebut titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y-nya min 5 dapatnya. Nah, kemudian ini yang 2,92 dapatnya dari mana nih? Ini 2 set di sini, 9-nya di mana di sini? Nih. Kan pas tuh 2,9 titik ini. Ini namanya titik puncak parabola. Titik puncak parabolanya berapa? 2,9. Jadi kalau menuliskan titik pada koordinat itu X-nya dulu ya. Jadi X, Y, X, Y gitu, jangan keliru. Nah, ini udah nih gambar dengan menggunakan titik-titik koordinat. Sekarang kita beralih ke gambar fungsi kuadrat dengan langkah-langkah. Ada beberapa langkah nih. Dengan soal yang sama kayak yang tadi, grafiknya tetap fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Akan digambar grafiknya. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama itu menentukan titik potong sumbu X. Tadi kan sekedar pengetahuan aja, sumbu X ya. Titik potong sumbu X syaratnya apa? Kalau titik potong sumbu X itu syaratnya Y harus sama dengan 0. Tadi kan fx itu bisa diganti Y ya. Jadi Y-nya boleh di depan, boleh di belakang. Karena biar enak, itu bisa taruh di belakang. Kenapa? Karena kalian sebelumnya kan sudah pernah belajar tentang pemfaktoran. Nah, pemfaktoran itu lebih nyaman kalau X-nya kan di belakang. Jadi mengikuti aja nih. Nah, tinggal kita ganti aja nih. X kuadrat min 4x min 5 disama dengan kan 0. Karena Y-nya kan di depan, kita bisa pindah ke belakang kan. Ini disama dengan kan 0. Kenapa? Karena untuk titik potong sumbu X, Y-nya itu harus sama dengan 0. Syaratnya gitu. Nah, kita tinggal faktorkan. X kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Cara paling mudah memfaktorkan adalah angka yang di belakang. Cari faktor dari angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang adalah 5. Faktornya 5 itu kan cuma 2 ya. 1 kali 5 atau 5 kali 1. Nah, kalian bisa pilih itu sama aja. 1 kali 5, 5 kali 1. Ya kan? Berarti kalau angkanya 5
itu faktornya antara 5 atau 1. Caranya, kalau dijumlah 5 sama 1 ini, kalau dijumlah itu hasilnya akan tengah, kalau dikalikan hasilnya belakang. Kita coba. Sekarang di sini tandanya adalah min 5. Di sini plus 1. Min 5 dikalikan 1 dapatnya min 5. Perkalian ada di belakang, ya kan? Jadi, kalau dua angka ini dikalikan hasilnya belakang, kalau dijumlahkan hasilnya depan. Nah, sekarang kalau dikalikan udah bener min 5. Kalau dijumlahkan sekarang min 5 ditambah 1 min 4. Bener nih min 4. Jadi bener ya kalau faktornya min 5, faktornya x kuadrat min 4x min 5 itu adalah x min 5 sama x plus 1. Nah, jadi kita bisa dapat x-nya itu sama dengan 5. Gimana caranya? Caranya gini, x dikurangi 5 sama dengan 0, ya kan? Jadi x min 5 pindah ruas ke kanan, minnya hilang kan jadi positif kalau pindah ruas. Nah, jadi dapatnya x sama dengan min 5 atau x sama dengan min 1. Sehingga diperoleh titik potong sumbu x-nya itu ada 2, 5,0 dan min 1,0. Ingat ya, titik koordinat itu yang pertama itu x dan yang belakang itu y. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu titik potong sumbu y. Dengan syarat x-nya itu sama dengan 0. Jadi kebalikannya nih sama A. Kalau A kan sumbu x, titik potong sumbu x itu y-nya sama dengan 0. Untuk titik potong sumbu y, x-nya itu sama dengan 0. Jadi kebalikannya. Jangan keliru ya, kebalikannya. Nah, caranya gimana? Sama aja kayak tadi. Semua yang ada x-nya diganti angka 0. Ini kan dapat fungsinya tadi y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Nah, yang ada x-nya ini kita ganti angka 0. Jadi 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 0 dikurangi 5. Ini 0, ini 0, dapatnya terakhir 5. Jadi diperoleh titik potong sumbu y-nya itu 0, min 5. Y di belakang jangan lupa. Jadi jangan kebalik ya. Ingat x, y. Jangan kebalik nanti. Nah, untuk langkah selanjutnya kita udah titik potong sumbu x, titik potong sumbu y, kemudian persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri itu rumusnya x sama dengan min b per 2a. Nah, dapatnya AB itu dari mana? Nah, kita balik lagi ke gambar grafik ini. A. Tadi lo di bentuk umum, di bentuk umum itu kan bentuk umumnya ax kuadrat min bx min ax kuadrat plus bx plus c. Nah, jadi kalau dari soal ini kan x kuadrat min 4x min 5. Jadi a-nya itu 1, b-nya min 4, c-nya min 5. Nah, tinggal di sini kita masukkan min b per 2a, b-nya tadi dapat min 4, a-nya adalah 1. Kita tinggal operasikan. Min 4 dibagi 2 dikalikan 1, 2. Jadi min ketemu min dapatnya plus, 4 dibagi 2, 2. Kemudian titik puncak. Nah, titik puncak itu rumusnya adalah persamaan sumbu simetri. Itu yang rumus persamaan sumbu simetri, min d per 4a. Jadi min D itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC kan. Tadi didapat B-nya itu min 4. Maaf ini kurang min ya. B-nya itu min 4. Kemudian A-nya itu 1. Dan C-nya itu min 5. Kita tinggal operasikan nih. Yang itu kurang min. Jadi min 4 dikuadratkan itu 16. Sama aja kan. Terus kemudian min 4 dikalikan 1 dikalikan min 5. Nah, min dikalikan min itu dapatnya plus. Jadi plus 4 tinggal kalikan 1 kalikan 5, 20. Jadi 16 plus 20. Dibagi 4A, A-nya 1. 4 kali 1, 4. 16 ditambah 20 dibagi 4 dapatnya min 9. Jadi ini rumusnya, dari rumusnya udah min ya. Jadi min D per 4A. Rumus yang atas juga min B per 2A. Jadi titik puncak itu kan x, y. X-nya kita dapat dari persamaan sumbu simetri 2.
Kemudian Y-nya itu dari di sini min D per 4A ini, yaitu min 9. Nah, tadi kan udah ada tuh, titik potong sumbu X sudah dapat, titik potong sumbu Y udah ada, kemudian titik puncaknya juga udah ada, kita tinggal masukkan ke koordinat kartesius. Gambar grafiknya gimana? Sama kayak tadi, karena soalnya kan sama juga tuh. Di sini titiknya min 1,0 untuk titik potong sumbu X yang X1-nya ya. X1-nya itu min 1, X2-nya ini 5. Kemudian titik potong sumbu Y-nya itu dapat Y sama dengan min 5, tadi jadi 0, min 5. Kemudian titik puncaknya itu di 2,9 kita tarik, 2 sampai 9 sini. Nah, ini kan ada 4 titik. 4 titik kita tinggal hubungkan aja nih. Nah, seperti ini. Jadi gambarnya udah dapat gambar kayak gini. Nah, jadi gitu, ada dua cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada yang pakai bantuan titik koordinat, ada juga yang pakai langkah-langkah seperti ini. Nah, hasilnya akan sama aja. Oke, sebelum kita selesai, coba ya soal ini, soal yang tadi, soalnya X kuadrat min 4X min 5, kita coba ke GeoGebra, kita masukkan ke GeoGebra. Nah, pakai GeoGebra itu sebenarnya sama aja. Nah, tadi kan grafiknya seperti ini, grafiknya seperti ini. Di GeoGebra, kalau ini kan ada langkah-langkah nih, kalau di GeoGebra itu langsung grafiknya. Jadi, untuk di GeoGebra itu kita bisa ngecek kerjaan kita atau grafik yang kita gambar, itu sama nggak sih, bener nggak sih, gitu. Nah, sekarang kita mau ngecek nih, sama nggak kira-kira grafiknya dari X kuadrat min 4X min 5. Nah, GeoGebra, sebentar saya keluarkan dulu. Gini, nih GeoGebra ikonnya kayak gini. Oke, kita tunggu dulu masih loading. Nah, gini untuk tampilan awal GeoGebra kayak gini. Nah, kita tinggal masukkan fungsinya ke input yang di bawah ini. Input yang di bawah, tadi fungsinya berapa? Y sama dengan X kuadrat, ya kan? Min, berapa tadi? 4X ya kalau nggak salah. 4X min 5. Ya, gini ya. Bener nggak? Y X kuadrat min 4X min 5. Oke. Nah, ini kita enter, kita dapat nih. Nah, sama kan ya? Titiknya di sini X1-nya min 1. Di sini X1-nya min 1, bener kan? Kemudian titik potong sumbu X yang kedua, X2-nya 5. Kemudian titik potong sumbu Y dapatnya Y sama dengan min 5 juga tuh, udah pas kan? Kemudian di sini ada titik puncak dari parabola berapa? 2,9. Tuh 2,9 ya kan? Bener kan? Jadi ini titik potong sumbu X, ini titik potong sumbu X min 1 sama 5, terus titik potong sumbu Y-nya min 5, kemudian untuk titik puncaknya min 2,9. Udah sama ya sama grafik yang tadi. Nah, sama grafik yang tadi udah sama kan? Nah, berarti grafik yang kita gambar udah bener. Nah, untuk GeoGebra ini kalian bisa download di Android ataupun di laptop kalian bisa install. Nah, caranya tinggal memasukkan input kayak tadi tuh, dimasukkan di input ini, fungsinya berapa kalian tinggal masukkan, kemudian di enter, nanti udah dapat grafiknya. Nah, ini untuk nyocokin nih kerjaan kalian atau gambar yang kalian buat, grafik yang kalian gambar itu benar atau enggak, kalian bisa cek di GeoGebra ini. Gitu. Jadi segitu aja ya materi kita hari ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian bisa pelajari lagi. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa kalian tanyakan yang belum jelas, dan untuk tugas-tugasnya nanti akan saya kirimkan filenya.
jadi seperti itu cara menggambar grafik fungsi kuadratnya. Untuk teman-teman gimana, udah paham atau belum? Nah, kalau ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan langsung ke saya, bisa lewat chat pribadi dengan saya atau di grup kelas masing-masing. Nah, sekian untuk materi grafik persamaan kuadratnya, sekian dulu. Nah, untuk materi pada pertemuan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Indah, yang materinya nanti itu masih nyambung sama materi yang saya sampaikan ini. Nah, jadi sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga kalian selalu sehat di sana dan semangat buat belajarnya. Terima kasih.